Perkenalkan, nama saya Respon Sadep Panggau, NIM 2001131, Prodi S1 Teknik Perminyakan, kelas TPD, kelompok 5. Kali ini saya akan melakukan praktikum F7, yaitu Jembatan Weston. Abstrak. Telah dilakukan praktikum yang berjudul Jembatan Weston, yang bertujuan untuk memahami prinsip Jembatan Weston dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Jembatan Weston. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi online. Yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini, berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jembatan Weston merupakan metode untuk mengukur hambatan secara tidak langsung dan lebih teliti bila dibandingkan dengan ohm meter. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Jembatan Weston merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harganya. Kegunaan dari Jembatan Weston adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0. Rena potensi ujung-ujungnya sangat besar, sehingga dapat dirumuskan dengan perkalian silang. Rangkaian Jembatan Weston adalah susunan dari 4 buah hambatan, yang mana 2 dari hambatan tersebut adalah hambatan variabel dan hambatan yang belum diketahui bersama yang disusun seri satu sama lain pada 2 titik diagonalnya dipasang sebuah galvanometer dan pada titik diagonal lainnya diberikan sumber tegangan. 1.2 Tujuan praktikum. 1. Memahami prinsip Jembatan Weston dengan menggunakan simulasi. 2. Mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Jembatan Weston. 1.3 Permasalahan. 1. Bagaimana memahami prinsip Jembatan Weston dengan menggunakan simulasi. 2. Bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Jembatan Weston. Bab 2. Dasar teori. Jembatan Weston merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Weston. Rangkaian pada Jembatan Weston dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 A, B, C, D atau lebih. Konsep pada rangkaian Jembatan Weston digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian Jembatan Weston. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti pada gambar adalah RA sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. RB R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. RC R2 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. RB 3 sama dengan RB tambah R3. RC 4 sama dengan RC tambah R4. 1 per RB3 RC4 sama dengan 1 per RB3 tambah 1 per RC4. R total sama dengan RA tambah RB3, C4. Apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar 5, maka arus yang mengalir pada rangkaian
memenuhi persamaan sebagai berikut. 1 sama dengan V per R total. Keterangan V sama dengan tegangan yang diberikan pada rangkaian atau volt. I sama dengan kuat arus atau ampere. R total sama dengan hambatan pengganti atau ohm. Bab 3, metode percobaan. Peralatan 1. Menggunakan simulasi dari pad dan dapat diakses melalui link. 2. Simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link. Langkah-langkah 1. Buka file simulasi. 2. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 4. 3. Atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan bernilai 0. 4. Atur kelima nilai resistansi R1, R2, R3, R4, R5 dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. 5. Perhatikan nilai arus pada ampermeter. Catat angka yang terbaca pada ampermeter pada tabel perhitungan. 6. Hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. 7. Lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Baik, di sini saya telah mengambil data pada jembatan Weston dengan R1 20 ohm, R2 25 ohm, R3 38 ohm, R4 50 ohm, R5 60 ohm. Lalu kita tentukan tegangannya yang telah ditentukan 50 volt sampai 90 volt dengan penambahan 1. Kita mulai dari 50 volt, kita tentukan tegangannya. Kemudian maka arus yang kita dapatkan adalah 8,09 ampere. Kita lakukan begitu terus sampai dengan 90 volt penambahan 1. Berikut adalah diagram alir. Yang pertama start. Yang kedua buka file simulasi. Yang ketiga buatlah rangkaian seperti gambar 4. Yang keempat, perhatikan nilai arus pada ampermeter. Catat angka yang terbaca pada ampermeter pada tabel perhitungan. Yang kelima, atur kelima nilai resistansi R1, R2, R3, R4, R5 dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang keenam, atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan bernilai 0. Hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Yang ke-9 selesai. Bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1 Analisis data. Berikut adalah hasil tabel grafik beserta hasil perhitungan yang saya buat. Bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Jembatan Weston merupakan alat yang berbentuk segi 4
dan menggunakan simulasi untuk mencari nilai hambatan pengganti yang tidak diketahui. 2. Nilai R1 hasil pengukuran yaitu 24,12 ohm. 3. Nilai R1 hasil perhitungan yaitu 6,18 ohm. 4. Nilai persen relatif error Z1 hasil pengukuran dan hasil perhitungan adalah sebesar 7,43%. 5. Diketahui hubungan tegangan listrik dengan arus listrik berbanding lurus, artinya semakin besar tegangan listrik maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. 5.2 Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya: 1. Sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan baca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. 2. Diharapkan lebih hati-hati dan teliti saat praktikum jembatan Weston, terutama pengukuran menggunakan ampermeter dan perhitungan secara empiris dan manual. 3. Manfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. 4. Penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari.